Tapi kalau dia non emergency itu harus pada vaskes primer yang tertera pada kartu BPJS-nya. Nah, contohnya nih ada pasien kecelakaan, kemudian ternyata rumah sakit yang terdekat dari situ rumah sakit A. Rumah sakit A ini tidak kerjasama dengan BPJS. Maka nggak masalah, pasien tadi bisa ke rumah sakit A tersebut, dan kalau dia emergensi, maka emergensinya harus ditangani oleh rumah sakit A tadi. Jadi rumah sakit A itu tidak boleh menolak pasien emergensi, gitu. Nah, terus nanti setelah emergensinya tertangani, baru diberikan keputusan kepada pasien, apakah mau dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS, atau tetap di rumah sakit A tadi, tapi jadi pasien umum. Kalau dia pengennya ke BPJS juga, berarti nanti dirujuk oleh rumah sakit A. Tapi kalau misalkan nggak mau dirujuk, tetap di situ, ya jadinya jatuhnya ke pasien umum. Nah, gimana kalau nanti dia ternyata dirujuk, biaya IGD-nya siapa yang membayar? Kalau untuk biaya IGD-nya, maka rumah sakit A tadi harus reimburse sendiri ke BPJS untuk pelayanan emergensi tadi. Jadi dia minta sendiri ke BPJS, bukan nyuruh pasiennya pergi ke BPJS kemudian minta klaimnya, enggak. Jadi harus dari rumah sakitnya sendiri. Terus ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung BPJS seperti estetika, mancungin hidung, botox, infertilitas bayi tabung, ortodonsi, pasang gigi palsu, kawat gigi, atau sakit yang diakibatkan karena penggunaan nafza, penggunaan alkohol, itu semuanya tidak ditanggung. Dan juga penyakit akibat menyakiti diri sendiri, misalkan karena diputusin pacar, minum baygon, minum sabun, kemudian muntah-muntah, nah itu tidak ditanggung pelayanannya oleh BPJS. Terus kecelakaan ini kalau kecelakaan itu sebenarnya ada dua yang nanggung, antara BPJS atau Jasara Harja. Jadi kalau ada kecelakaan, pertama tuh lapor polisi, nanti bakal keluar surat keterangan kalau kita adalah korban kecelakaan. Lalu nanti ke Jasara Harja, pada Jasara Harja nanti bakal dianalisa ini tanggungan mereka atau bukan. Nah, yang termasuk ke dalam tanggungan Jasara Harja itu adalah kalau kecelakaannya itu melibatkan 2 kendaraan atau lebih. Jadi kecelakaan 2 kendaraan atau lebih, atau kecelakaan tunggal yang melibatkan angkutan umum, angkot nabrak pohon, kapal feri tenggelam, pesawat jatuh. Nah, itu kan kecelakaan tunggal, tapi melibatkan kendaraan umum. Nah, itu nanti tanggungannya adalah ke Jasara Harja. Bagaimana kalau ternyata nggak masuk ke dalam kriteria tanggungan Jasara Harja? Maka untuk penanggungannya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Misal nih, dia ternyata mobil umum, mobil pribadi, tapi nabrak pohon. Nah, itu kan tunggal tapi bukan kendaraan umum, berarti dia jatuhnya ke BPJS Kesehatan. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini?